Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Arkan dengan santai tanpa beban berjalan sambil terus menggenggam tangan Iona menuju suatu tempat. Ini mau kemana sih? Ikut aja. Iona mendengus, matanya melirik beberapa karyawati yang tengah menatapnya sinis. Tanpa Iona sadari, para karyawati langsung memulai pergibahan. Tentunya secara diam-diam. Gue heran, tuh anak magang kok sering berurusan mulu sama Pak Arkan ya. Ngapain coba dia? Genit kali dia. Suka ngegodain Pak Arkan. Cantik kagak, cantikan juga gue. Tahu gak resep gue liatnya? Geli please jijik, kelihatan murahan banget gak sih? Jalang bertebaran di mana-mana. Ups. Iona menghela napasnya, sudah pasti dirinya jadi bahan omongan ini mah. Tak berlangsung lama, mereka sampai di depan sebuah ruangan. Iona menghentikan langkahnya membuat Arkan ikut berhenti. Melepaskan tangannya sambil menatap Arkan bingung. Ini mau ngapain ke ruangan papa? Ayo masuk, titah Arkan. Tapi, diem atau cium, ancam Arkan. Iona langsung diam. Tarik napas buang. Sabar Iona. Diam adalah pilihan tepat. Karena Arkan kalau ngomong gak pernah main-main. Daripada dicium in public, mending dicium in private. Lebih puas. Good. Kembali meraih tangan Iona, Arkan membawa perempuan itu masuk ke dalam ruangan Arlan. Iona menatap tempat kerja Arlan yang kosong sembari mengerutkan dahinya. Papa kemana? Meeting sama klien. Kemudian tatapan Iona teralihkan pada dua mangkuk mie ayam di atas meja disertai es teh yang menggugah selera. Itu ada makanan. Pasti punya kliennya papa. Ini kita ngap. Arkan memegang kedua pundak Iona. Menatapnya lamat-lamat. Iona yang ditatap seperti itu salah tingkah sendiri. Iona, panggil Arkan. Iya, Kap. Arkan menyambar bibir Iona. Mengecupnya singkat. Sementara Iona menegang di tempat. Hukuman karena banyak tanya. Ucap Arkan santai lalu menyeringai. Iona memandang Arkan sedikit merinding. Ternyata sosok Arkan yang datar bisa berubah begitu mengerikan menjadi sosok omong pedo. Kamu mau mie ayam kan? Tanya Arkan. Iona menganggukkan kepalanya perlahan. Ini, udah saya beliin. Kita makan bareng. Ucap Arkan sambil memberikan semangkuk mie ayam pada Iona. Iona terbengong sembari menerima mangkuk pemberian Arkan. Loh jadi kamu bohong? Apa? Katanya papa lagi bingung mau makan apa, jadi ini tujuan Pak Arkan minta saran ke saya. Arkan tersenyum tanpa dosa. Kalau gak kayak gitu, kamu gak akan bales pesan saya. Saya tahu itu. Iona melotot. Bisa-bisanya dia kena tipu. Plak. Iona menampol lengan Arkan. Ih Pak Arkan. Gak ada akhlak banget sih. Arkan terkekeh kecil. Ya udah sekarang kita makan. Mencebikkan bibir sejenak, Iona mengangguk lalu menyantap mie ayam dengan hikmat. Di sela-sela fokus makan, Iona melirik Arkan. Kalau kayak gini caranya, pertahanan Iona untuk marah pada Arkan bisa runtuh. Ada saja cara random Arkan untuk membuat Iona luluh. Oh ayolah Iona, lo jangan payah gini. Baru juga perhatian kecil, udah lemah. Bolehlah sekali-kali lo ngelunjak. Minta liburan ke Korea gitu misalnya, batin Iona. Merasa ditatap, Arkan menoleh menatap Iona. Tapi dengan cepat, Iona mengalihkan pandangannya. Kenapa? Iona melirik Arkan sekilas lalu menggeleng. Gak apa-apa. Kembali hening. Selang beberapa menit, mereka berdua sudah selesai makan. Iona kemudian menumpuk mangkuk Arkan di atas mangkuknya. Iona, panggil Arkan. Iona menoleh. Arkan meneguk salivanya. Maafin saya ya. Jangan marah lagi. Iona mengalihkan pandangannya ke arah lain. Udahlah Pak jangan dibahas lagi. Ucapnya malas memperpanjang. Itu bukan jawaban, Iona. Terus saya harus gimana?
Kamu nanya harus gimana? Mau saya cium? Ancam Arkan membuat Iona menatapnya kesal. Plak. Iona memukul lengan Arkan. Mesum. Makanya jawab yang benar. Iona menghela napasnya. Bapak ngebentak saya gampang, tapi untuk maafin Pak Arkan, kayaknya saya butuh waktu Pak. Ucapnya. Arkan diam. Jadiin pelajaran ya, Pak. Iona mengulum senyuman tipis lalu bangun dari duduknya. Melihat itu, Arkan menarik tangan Iona, lalu menggenggamnya. Maaf. Lirih Arkan. Wajahnya sangat-sangat menyesal. Pak Arkan tahu gak, perempuan itu dibentak sebentar, tapi keingetnya bakalan lama. Pukul 19.45 WIB. Iona membuka pintu kamar lalu menatap Arkan yang kini tengah melipat sajadah setelah menunaikan sholat Isya. Jantung berpacu lebih cepat, Iona mengalihkan pandangannya dari objek yang ia lihat. Karena objek di depannya sungguh membuat Iona salah tingkah. Bagaimana tidak salah tingkah? Arkan dengan wajah teduhnya sehabis sholat membuka peci lalu menyugar rambutnya ala-ala slow motion. Sekaligus, pria itu melemparkan senyuman ke arahnya membuat jantung Iona ingin sekali keluar dari tempatnya. Jika diteruskan, Iona mungkin akan pingsan. Oke, sadar. Ini cuma fiksi, bukan nyata. Tapi sebentar, Iona sungguh salah tingkah. Sial. Tak mau Arkan mengetahui kalau dirinya salah tingkah, Iona berjalan ke arah kamar mandi lalu masuk ke dalam. Mengunci pintu, Iona lalu menatap pantulan wajahnya di cermin. Gila, Pak Arkan ganteng banget. Pekik Iona tertahan. Tersadar, Iona menggeleng cepat. Sadar Iona, jangan jadi cewek haus akan cowok ganteng. Modelan Pak Arkan. Cih, di Tanah Abang juga banyak. Lo harus inget sama pendirian lo. Lo lagi marah, jangan gampang meleleh. Sambung Iona. Iona terdiam. Kembali sadar akan sesuatu, Iona menepuk keningnya. Bodoh. Gue kan mau ngambil handphone, kenapa malah ke kamar mandi? Gumam Iona. Gegara Pak Arkan nih. Ceklek. Arkan sudah tidak ada di kamar. Iona segera mengambil handphone di atas nakas lalu keluar kamar. Saat membuka pintu, ternyata ada Arkan di depan sana. Gumam Iona dengan terkejut. Makan dulu, ucap Arkan. Iya, ucap Iona masih terlihat grogi. Meraih pergelangan tangan Iona, Arkan menarik sang istri untuk jalan di sampingnya menuju lantai bawah. Iona hanya bisa terdiam. Setelah di lantai dasar, mereka kemudian duduk di kursi makan. Keduanya menyantap makanan dalam hening. Aku tadi goyang, yang. Iona menatap handphonenya, matanya melebar melihat nama si penelpon. Siapa? Tanya Arkan. Iona melirik Arkan. Farel. Angkat terus loudspeaker, ucap Arkan. Iona mengangguk lalu segera mengangkat panggilan dari Farel. Halo Nah. Iya Rel, kenapa? Bisa keluar malam ini gak? Arkan diam menyimak. Mau ngapain? Temenin gue beli kado sekaligus gue kangen sama lo mau peluk. Iona membelalakkan matanya. Ia lalu menatap Arkan yang kini nampak datar tak berekspresi. Meneguk air, Arkan bangun dari duduknya lalu berlalu ke kamar. Iona menatap punggung Arkan yang mulai menjauh. Nah, lo masih di situ kan? Iya. Aduh tapi maaf Rel gue gak bisa. Maaf ya, Tut. Iona mematikan sambungan telepon cepat. Pak Arkan marah. Duh, masa dia marah sih? Kan gue yang lagi marah, kenapa malah jadi dia? Ucap Iona pada dirinya sendiri. Iona menghela napasnya, meneguk air lalu segera menyusul Arkan. Ceklek. Iona membuka pintu kamar, terlihat Arkan tiduran di kasur dengan tangan kanan ditekuk menutupi matanya. Kan gue yang marah seharusnya. Pak, panggil Iona sambil menghampiri Arkan. Arkan tidak merespon. Pak Arkan, makanannya belum dihabisin loh di bawah. Arkan tidak merespon. Pak, Bapak. Iona mengguncang lengan Arkan yang menutupi kedua mata pria itu. Masih sama. Arkan tak merespon membuat Iona kesal setengah mampus. Ih kan seharusnya gue yang marah.
Kenapa jadi elu sih Bambang? Ih kesel. Ucap Iona geram tak bersuara sambil mengangkat tangannya yang terkepal ke arah wajah Arkan. Mengekspresikan kekesalannya. Tepat saat itu juga, Arkan membuka lengannya dan melihat Iona dengan tingkahnya. Iona terpaku pada posisinya. Nyengir kuda sebentar, Iona segera menurunkan tangannya. Bangun. Kamu belum selesai makanannya. Ayo makan lagi. Ucap Iona. Kamu jawab apa? Tanya Arkan tak menghiraukan ucapan Iona. Apa? Farel. Arkan mengangguk dengan wajah datar. Emang, penting buat kamu. Arkan menatap Iona dengan tajam. Gak usah dijawab. Setelah itu, Arkan memunggungi Iona. Iona mengangkat kedua alisnya, terkejut. Ia kemudian menahan tawanya. Cemburu kan lo? Ucap Iona tanpa suara lalu terkikik. Saya, jawab. Iona sengaja menggantung ucapannya supaya Arkan penasaran. Tapi kenyataannya, pria itu tidak berbalik badan sedikit pun menatap Iona. Tapi yang jelas, telinga Arkan menyimaknya. Iya, sambung Iona. 1 detik, 5 detik, puas-puasin. Pulangnya jangan kemalaman. 5 kata itu membuat Iona membelalakkan matanya. Pak Arkan ngizinin. Padahal itu cuma alibinya. Padahal Iona bilang seperti itu berharap Arkan merengek, menahan, bahkan kekepin dirinya di kasur agar tidak pergi bersama Farel. Tapi, harapan itu sirna melihat respon Arkan. Gak peka. Yakin ngizinin saya? Tanya Iona memastikan. Arkan mengangguk. Serius. Arkan mengangguk lagi. Kamu gak cemburu? Cemburu. Ucap Arkan pelan. Hah apa? Yang jelas dong. Saya cemburu, Iona. Aku Arkan singkat, padat dan jelas. Iona tersenyum. Ah, menggemaskan sekali. Oh tapi saya gak peduli tuh. Ucap Iona membuat Arkan menolehkan kepalanya sambil menatapnya tajam. Kenapa saya harus peduli Pak Arkan cemburu? Pak Arkan aja gak peduli sama saya. Arkan menatap Iona bingung. What do you mean? Nada pria itu terdengar dingin. Pak Arkan aja gak peduli sama perasaan saya waktu nolongin Sharon. Saya cemburu. Pak Arkan megang-megang Sharon, ngelus pipinya, terus kelihatan khawatir banget. Tapi Pak Arkan malah bentak saya. Ucap Iona mengeluarkan unek-uneknya. Arkan bangun dari posisi tidurannya, menatap mata Iona dalam. Saya minta maaf. Tapi kalau untuk urusan keselamatan, saya akan tegas. Pekerjaan saya menuntut saya untuk cekatan dalam hal apapun. Terutama keselamatan. Untuk itu, saya gak bermaksud bentak kamu. Saya udah suruh kamu kan waktu itu. Tapi kamu seakan ngacuhin. Kamu tahu, itu menyangkut nyawa. Bukan karena dia mantan saya. Bahkan kalau orang lain yang kayak gitu, saya akan sama. Saya juga gak mau kita kena masalah, karena saat itu posisi Sharon lagi ngobrol sama kita. Kalau saya gak nolongin, siapa lagi? Ucap Arkan. Iona diam mendengarkan penjelasan Arkan. Sedikit terkejut juga karena pertama kalinya mendengar Arkan berbicara sepanjang itu. Seharusnya kamu ngerti dalam keadaan genting kayak gitu. Untuk cemburu, kamu bisa bilang langsung ke saya. Ucap Arkan. Iona menunduk. Dirinya juga merasa bersalah karena terlalu cemburuan. Ah Iona, lo kenapa sih? Maaf Pak saya salah. Saya terlalu overjealous dan saya bodoh banget gak mikir sampai ke sana. Arkan menatap Iona yang sedang menunduk. Meraih pergelangan tangan Iona, Arkan menarik istrinya itu untuk duduk di pangkuannya. Jangan suka ngatain diri sendiri, gak baik. Ucap Arkan pelan memperingati. Saya juga minta maaf ya. Sambung Arkan. Iona menganggukkan kepalanya. Kita damai. Tanya Arkan. Iona mengangguk dengan senyuman. Iya, makanya, kamu kalau cemburu itu jangan dipendem. To the point. Gak usah pakai kode-kodean segala. Kalau cowoknya peka, kalau enggak, nyesek sendiri. Ucap Arkan. Iona tertawa kecil. Kayak Pak Arkan gak peka-peka. Cewek ngode juga ada tujuannya tahu.
Dia mau cowoknya itu peka dengan sendirinya. Ucap Iona. Mas, jangan pak. Protes Arkan dengan kerutan di dahinya. Iona menggeleng. Gak mau. Pak Arkan juga gitu. Disuruh pakai aku malah saya. Ucapnya tak mau kalah. Iya udah. Aku sayang kamu. Ucap Arkan lalu memeluk Iona erat dan menyembunyikan kepalanya di dada Iona. Dih ngegombal. Ketularan istri aku. Ucap Arkan. Parah gak ada akhlaknya nih orang. Kamu lebih gak ada akhlak. Sahut Arkan. Iona terbelalak. Heh sembarangan. Kalau kata ibu-ibu Facebook mah, terus. Arkan tertawa kecil. Udah ah, awas mau turun. Jangan. Jawab Arkan cepat terdengar manja. Pria itu semakin mengeratkan pelukannya. Iona mengerutkan dahinya. Mas, kamu kok manja. Ucap Iona pelan. Arkan mendongak menatap Iona. Gak boleh. Boleh kok. Jawab Iona terbata lalu tersenyum simpul. Arkan merapihkan anak rambut Iona yang menutupi wajahnya. Tersenyum tipis, wajah Arkan mendekat dan mencium bibir Iona membuat sang empunya terkejut. Kap, Iona membelalakkan matanya saat Arkan membaringkan tubuhnya ke kasur. Mas, SSSTT, tugas kamu nerima. Kembali melumat bibir mungil itu, kedua tangan Arkan menangkup tengkuk Iona. Menuntut perempuan itu untuk membalas lebih dalam. Iona berjalan menuju dapur untuk membuat sarapan. Bisumi kemana? Kebetulan Bisumi izin kerja jadi mulai pagi ini, Iona dan Arkan berbagi tugas. Iona memasak dan Arkan yang membereskan rumah. Sangat adil. Iona mengerutkan dahinya melihat isi kulkas yang kosong. Menelisik sebentar untuk mencari sesuatu siapa tahu ia beruntung. Tapi yang ia dapatkan hanya ada tempe botol kecap dan saus. Kosong. Kayak hati yang lagi baca cerita ini. Gumam Iona lalu menghampiri Arkan di luar yang sedang mencuci mobil. Mas. Arkan yang sedang menggosok bagian depan mobil menoleh menatap Iona. Kenapa? Itu, bahan buat masak udah habis. Nanti siang anterin aku belanja ya. Arkan terdiam sejenak meresapi perkataan Iona. Detik berikutnya Arkan menatap Iona tajam. Kamu kenapa baru bilang sekarang? Iona mengerutkan dahinya. Loh emangnya kenapa? Arkan menghela napasnya, menahan kesabaran. Tatapannya datar menatap Iona. Kalau kamu bilang dari tadi, aku mending gak nyuci mobil sekarang. Ucap Arkan membuat Iona terbengong. Detik kemudian Iona mengulung bibirnya. Menahan tawa. Kasihan hahaha. Ledek Iona tanpa dosa lalu tertawa. Arkan masih menatap Iona tanpa ekspresi. Jangan marah ayah. Nanti kan bisa dicuci lagi. Semangat. Bunda sama Cimol bantu doa ya. Ucap Iona lalu menahan tawanya melihat ekspresi Arkan. Teng. Suara legend yang berasal dari pedagang bubur terdengar. Mau sarapan bubur gak? Tawar Arkan. Semenyebalkannya Iona, dan juga sebagai suami yang perhatian serta bertanggung jawab. Arkan tetap peduli kepada sang istri. Boleh, makan apa aja gas serepet aku mau asalkan sama kamu. Ucap Iona dengan senyuman. Arkan mengerjap pelan sambil mengangguk-anggukkan kepalanya tak lupa tersenyum kecil. Kalau gitu aku beliin dulu. Sekarang kamu masuk tunggu di ruang makan. Ah siup. Iona menyulum senyum lebar saat Arkan datang dengan 2 mangkuk bubur ayam di tangannya. Wih makasih ayah. Iona langsung mengambil alih mangkuk dari tangan Arkan. Arkan tersenyum, menarik kursi lalu duduk di samping Iona. Kamu tim mana? Bubur diaduk atau enggak diaduk? Tanya Iona penasaran. Diaduk. Jawab Arkan seadanya. Wih sama. Kita sehati. Tos. Iona mengarahkan telapak tangannya ke arah Arkan. Dengan senang hati Arkan pun membalas. Namun Iona langsung mengusap kepala belakangnya cepat. Ia gak kena hahaha. Iona tertawa karena puas menjahili Arkan. Memang not have an akhlak. Arkan menurunkan tangannya yang melayang di atas angin, lalu menatap Iona tanpa ekspresi.
Bikin kesepakatan yuk, ucap Arkan sambil menyendok sesuap bubur ke dalam mulutnya. Iona menghentikan tawanya, seketika ekspresinya berubah menjadi bingung. Hah, kesepakatan apa? Siapa yang jatuh cinta duluan dia yang kalah? Hili udah basi itu mah, ucap Iona dan ikut memakan buburnya. Arkan menggeleng. Bukan. Iona mengerutkan dahinya. Terus, Arkan berdeham sejenak. Kesepakatan dalam sehari, kalau jahil lebih dari sekali, kena ciuman. Ucap Arkan. Iona membelalakkan matanya. WHAT. Apa katanya? Arkan tersenyum penuh kemenangan. Dengan kesepakatan ini, Iona jadi tidak bisa lagi menjahili Arkan. Gimana? Ucap Arkan. Iona mengerjapkan matanya. Kesepakatan apa itu? Itu mah enak di kamu, gak enak di aku. Lagian juga, ada sama enggak adanya kesepakatan juga gak ngaruh. Kamu selalu nyosor nyium aku. Ucap Iona. Jadilah simbiosis mutualisme. Saling menguntungkan bukan simbiosis parasitisme. Untung di kamu rugi di aku. Sambung Iona. Lihat dari sisi lainnya. Ucap Arkan. Apa? Kamu juga nikmatin kan? Itu saling menguntungkan. Gak ada yang dirugikan dari pihak manapun. Ucap Arkan. Iona kembali membelalakkan matanya. Pak Arkan gila. Gak mau, enak aja. Kalau itu kesepakatan kamu, aku juga punya kali. Ucap Iona tak mau kalah. Arkan mengerutkan dahinya. Apa? Kesepakatan dari aku, 1 kali ciuman, beliin kucing. Ucap Iona. Mampus. Rasain tuh. Jadi kalau 10 bahkan 100 kali ciuman, beliin kucing segitu. Gimana? Iona tersenyum konyol ke arah Arkan lalu menaik turunkan kedua alisnya. Enggak. Protes Arkan tidak terima. Ya kali nanti rumahnya jadi panti asuhan kucing. Dih kenapa? Ada yang salah. Ingat kata pepatah. Berlaku adil dan jujurlah kamu jika kamu manusia. Ucap Iona. Pepatah ngaco. Gak ada. Pokoknya gak ada kucing-kucingan. Tolak Arkan. Dih ya udah berarti gak ada cium-ciuman. Balas Iona tak mau kalah. Arkan melotot. Hilang sudah jatahnya. Tetep jadi. Negosiasi. Iona menaikkan sebelah alisnya. Apa lagi nih? Terdiam sejenak, Iona akhirnya mengangguk. Boleh. Harus saling menguntungkan tapinya. Ucap Iona. Arkan menganggukkan kepalanya. Kesepakatannya itu, boleh beli kucing tapi ciuman tanpa batas. Gimana? Sharon Fa. Online. Kamu gak kesini Ar. Aku masuk res lagi. Sepi Ar gak ada yang nemenin. Seenggaknya jenguk gitu. Gak ada niatan ya. Jam 11 kurang 15 pagi. Yah gak dibales. Kalau GT utang you very much ya Ar udah nolongin aku waktu itu. Jam 12 kurang 10 siang. Iona menaikkan sebelah bibirnya dengan julid membaca pesan dari Sharon. Ia kemudian menatap Arkan yang berjalan di sampingnya. Mereka sedang berada di mall untuk berbelanja. Arkan yang mendapatkan pesan dari Sharon langsung memberitahu Iona. Dih masuk rumah sakit aja lapor ke kamu. Emangnya lo siapa Jir? Mupeng banget mau dijenguk sama suaminya Iona. Ucap Iona misuh-misuh. Arkan menoleh menatap Iona yang terlihat kesal. Terkekeh sebentar, kemudian merangkul Iona. Dia kok ngarep banget sih sama kamu? Arkan mengendikkan bahunya. Apa kamu suka ngasih harapan ya ke dia? Tuh, Arkan menyentil pelan kening Iona. Fitnah. Kamu baca aja chat aku sama dia. Gak ada yang dilebih-lebihin dan gak ada yang dikurang-kurangin. Iona mengangguk-anggukkan kepalanya. Tapi boleh juga sih. Kita jenguk yuk. Arkan menatap Iona dengan pandangan tak mengerti. Ya kamu boleh jenguk dia asalkan sama aku. Kalau sendiri, Iona menggerakkan jari telunjuknya ke kanan dan ke kiri. Gak boleh. Sambungnya. Katanya mau belanja. Iya, belanja dulu baru ke rumah sakit dan abis itu beli kucing deh. Ucap Iona. Arkan kembali menatap depan. Tidak menjawab perkataan Iona. Si Sharon gak ada yang nemenin, emang orang tuanya kemana? Ucap Iona.
Mereka di Bandung. Tapi waktu dia masuk UGD, aku udah telepon orang tuanya. Dan katanya akan datang, ucap Arkan. Iona mengerutkan dahinya mendengar ucapan Arkan. Apa ini hanya akal-akalannya si Saiton buat modus ke Arkan? Iona tak menjawab melainkan mengetik sesuatu di handphone Arkan. Sharon Fa. Ada orang tua kemga. Sya mau ketemu juga. Ting. Iona terkejut saat Sharon membalas chat Arkan sangat cepat. Ada kok sekarang lagi di ruangan sama aku. Katanya gada yang enmenin. Bongnya gak cerdas ups. Makanya cari pasangan gih jangan ngarep terus ke suami Orkia. Suami saya geda waktu buat jenguk kem. Dia mau manja-manjaan dulu sem istrinya. Iona segera mematikan sambungan data seluler saat Sharon telah membaca pesannya. Gak jadi mas jenguk si Sharon. Dia cuma modus sama kamu. Ucap Iona. Arkan mengerutkan dahinya. Kamu balesin. Iona mengangguk. Bales apa? Aku pancing kebohongan dia, dan ternyata dia emang bohong. Di chat dia bilang gak ada yang nemenin, pas aku pancing ternyata ada orang tuanya. Gak bakat banget ngebohong. Ucap Iona lalu mencibir Sharon. Iona melangkah memasuki rumah dengan terburu-buru. Ia lalu mendudukkan tubuhnya di sofa sambil menaruh kandang kucing ke lantai. Selesai berbelanja, Iona langsung meminta Arkan untuk membeli kucing Persia yang Iona mau. Dan ya, Arkan menuruti. Gak apa-apa, yang terpenting jatah tetap lancar, aman dan terpenuhi. Dengan wajah bahagia, Iona membuka penutup kandang hingga keluarlah hewan menggemaskan berbulu putih lebat mendusel ke kakinya. Meong, amas gemoy banget hua. Pekik Iona kegirangan. Iona segera membawa kucing tersebut ke dalam gendongannya. Sumpah Iona seneng banget. Arkan yang sehabis memarkirkan mobil di garasi menghampiri Iona dengan kedua tangan menenteng kantong plastik belanjaan. Ia ikut tersenyum melihat wajah bahagia sang istri. Sekarang keluarga kita bertambah. Arkan, Iona, Miluf. Cimol on the way. Untuk saat ini, Cimol lagi menyelami dunia perrahiman. Iona cengengesan. Arkan terkekeh. Siapa namanya? Miluf. Miluf. Jangan ah. Kana aja. Kana. Siapa Kana? Selingkuhan kamu ya? Iona melotot garang. Tuk. Arkan menyentil pelan kening Iona. Suson. Kana itu singkatan dari Arkan Iona. Iona menggeleng tanda tidak setuju. Gak mau. Aku udah siapin dari lama nama kucing. Dan yang bagus itu Miluf. Ya udah berarti nama Kana untuk nama panggilan anak saya. Iona melotot. Ih jangan ah. Biarin aja. Daripada Cimol. Apa itu? Anak saya bukan makanan. Ucap Arkan. Iona meneguk salivanya, terdiam sejenak memikirkan usulan dari Arkan. Ya udah oke, Kana, buat nama panggilan anak kita. Ucap Iona pasrah. Arkan tersenyum lalu mengacak-acak rambut Iona. Gendong Miluf nih. Iona menyeringai sembari mengelus-elus bulu Miluf. Arkan menggeleng. Menolak. Ih penakut. Gak akan digigit mas. Sekalian belajar gendong. Sebelum gendong Kana Junior, kamu gendong Miluf dulu. Beda Iona. Ini kucing bukan bayi. Ih sama. Miluf kan juga makhluk hidup. Beda. Sama Mas Arkan. Ini gendong. Iona mengarahkan Miluf ke Arkan. Oke, abis gendong aku jual. Ucap Arkan membuat Iona melotot lebar. Oh tidak bisa. Miluf anak aku. Langkahi dulu Iona putri yang cantik ini kalau kamu mau jual Miluf. Pukul 6.30 WIB. Iona berdiri di depan cermin sembari menyisir rambutnya. Setelah selesai, Iona menampilkan senyuman kemudian menaikkan singkat kedua alisnya. Bergaya. Gue kok cantik sih. Ya ampun heran banget gue kenapa gue secantik ini. Ucap Iona dengan suara sedikit keras terheran-heran karena kecantikannya. Iona, panggil Arkan dari dalam kamar mandi. Kenapa? Sahut Iona sedikit keras. Kamu ngapain teriak-teriak? Iona menahan tawanya mengingat tingkah konyolnya tadi. Gak apa-apa. Aku cuma heran aja kenapa aku cantik banget.
Ia cantik dari lobang sedotan. Iona membelalakkan matanya. Kurang aziar. Tidak terima, Iona pun menghampiri Arkan yang entah sedang apa di kamar mandi. Berdiri di depan pintu, Iona perlahan membuka pintu kamar mandi. Terlihat Arkan sedang memberikan foam cukur ke sekitar bawah hidung hingga dagunya. Niat hati mau marah, malah gak jadi melihat Arkan seperti itu. "Mas, kamu ngapain?" tanya Iona sambil menghampiri Arkan dengan wajah bingung. Arkan hanya menoleh menatap Iona dan kembali menatap cermin yang berada di kamar mandi. "Kamu mau cosplay jadi reok? Wah lucu. Kenapa gak sekalian jadi ondel-ondel aja? Cocok tahu," ucap Iona dengan girang. Arkan kembali menolehkan kepalanya, kali ini tatapannya tajam menatap Iona. "Cocok gigimu. Ih serius cocok." Arkan menghela napas. Ia sudah lelah dengan Iona. "Aku gak cocok jadi reok. Cocoknya jadi suami kamu," kata Arkan berhasil membuat Iona bersemu. Arkan tersenyum melihat wajah Iona dan kembali menghadap cermin. "Sini aku yang cukurin," ucap Iona lalu mengambil alih cukuran jenggot dari tangan Arkan. Arkan menghadap Iona lalu Iona meraih tengkuk Arkan menggunakan tangan kirinya. Dengan hati-hati dan telaten, Iona mulai mencukur rambut halus di dagu Arkan. "Ngapain sih dicukur segala? Jenggot juga belum terlalu numbuh," protes Iona. Arkan tidak menjawab melainkan memperhatikan secara intens wajah cantik Iona. Mulai dari alis, mata, hidung, hingga bibir. Merasa ditatap, Iona jadi salah tingkah sendiri. "Jangan diliatin dong." Arkan menaikkan sebelah alisnya. "Kenapa?" Jantung Iona mendadak berdegup kencang. Sial, selalu saja seperti ini kalau Arkan menatapnya. Iona kembali melakukan aktivitasnya, berniat menghindari kontak mata dengan Arkan. Ya gak fokus nanti. "Emang aku ngapain sampai buat kamu gak fokus, Iona meneguk salivanya dengan susah payah. "Tahu ah, udah tutup mata kamu cepet," ucapnya garang sebagai peralihan dirinya yang sedang salting. "Gak mau gelap," tolak Arkan. "Ya udah apa kek, juling gitu asalkan jangan natap aku kayak gitu." "Gak suka tahu, entar aku tambah." Iona menggantungkan ucapannya. "Tambah apa?" tanya Arkan penasaran dengan sebelah alis dinaikkan. "Cinta." "Tambah kesel." Arkan mengulung senyumnya lalu tangannya terangkat mengusap kepala Iona dengan lembut. "Kamu lagi kesel malah tambah cantik." Iona memutar bola mata dengan malas. "Sejak kapan Arkan jadi tukang gombal gini? Aku lebih percaya dibilang cantik sama anak kecil daripada sama kamu." Iona mencoba memfokuskan kembali dirinya mencukur rambut halus di dagu Arkan. Arkan tidak menjawab, cowok itu terlalu serius memandangi Iona. Arkan mengambil tangan Iona yang sedang memegang tengkuknya lalu ia tarik ke arah dada sebelah kirinya. Menempelkan tangan Iona di sana agar merasakan detak jantungnya saat ini. Iona terdiam merasakan ritme detak jantung Arkan yang begitu cepat. Sama seperti jantungnya saat ini. "Selalu gini kalau di dekat kamu." Arkan berbicara dengan sangat lembut. Bisa Iona lihat tatapan Arkan yang begitu teduh. "Jangan tinggalin aku ya. Karena aku udah jatuh cinta sedalam-dalamnya sama kamu, Iona." Bersambung.